Perjalanan Nabi Idris dan Malaikat Maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihissalam terkenal sebagai salah satu nabi yang cerdas dan bijak. Sifat kecerdasan yang dimiliki Nabi Idris di antaranya adalah sebagai orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, ia juga merupakan ahli dalam bidang ilmu falak atau perbintangan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Idris alaihissalam melalui surah Al-Anbiya ayat 85 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar." Selain itu, juga terdapat Nabi Idris alaihissalam dalam surah lainnya, yakni surah Maryam ayat 56 hingga 57, dengan terjemahan sebagai berikut. "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Melalui kutipan ayat dalam dua surah Al-Quran di atas, maka juga dapat menunjukkan beberapa sifat lain yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam dan layak ditiru bagi umat manusia saat ini, seperti kesabaran, mencintai terhadap kebenaran, serta membenarkan adanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kemuliaan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi kedua dalam daftar urutan 25 nabi yang ada. Artinya, ia menjadi nabi kedua pula setelah adanya Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan silsilah Nabi Idris alaihissalam ini, merupakan generasi ketujuh setelah Nabi Adam alaihissalam dari hasil keturunan Qabil dan Iklima. Nama Idris sendiri berasal dari bahasa Darasa yang memiliki artian kata sebagai belajar. Oleh karenanya, tidak salah jika keberadaan Nabi Idris alaihissalam selalu dikait-kaitkan dengan pesan kecerdasan yang bersifat wajib untuk dimiliki setiap manusia. Sebagai makhluk pilihan, beberapa kemuliaan Nabi Idris alaihissalam diantaranya adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang bisa membaca sekaligus menulis dengan menggunakan pena. Melalui lembaran-lembaran petunjuk Allah yang berupa 30 buah sohifah, ia menyampaikan dakwah kepada para umatnya. Selain mampu membaca serta menulis, beliau juga diakui sebagai seorang nabi yang sangat rajin dan gemar pula dalam belajar. Lantaran cukup aktif dalam mempelajari beberapa hal dan secara konsisten melakukannya, ilmu pengetahuan pun bisa digapai Nabi Idris alaihissalam. Berpengetahuan. Nabi Idris alaihissalam mempunyai banyak pengetahuan, di antaranya adalah tata cara merawat kuda, paham tentang ilmu perbintangan atau falak, serta pandai pula dalam berhitung. Memiliki derajat yang tinggi dan sabar. Melalui surah Maryam ayat 57 sebelumnya,
disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini mempunyai martabat yang tinggi. Artinya, ia juga memiliki derajat yang sangat tinggi selain sebagai seorang nabi yang soleh, dan pada akhirnya Allah menempatkannya ke dalam golongan tersebut. Untuk bisa memiliki derajat tinggi seperti halnya Nabi Idris alaihissalam, ada 3 kunci yang bisa dilakukan oleh manusia saat ini, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhijrah dengan meninggalkan segala bentuk hal yang dilarang, serta berjihad dalam arti bersungguh-sungguh menuju ketaatan kepadanya. Sementara dalam surah Al-Anbiya ayat 85 juga diutarakan pula jika Nabi Idris alaihissalam mempunyai sifat yang sabar yang sangat luar biasa. Hal itu terutama dijalankannya saat melakukan proses dakwah demi menyebarkan ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Al-Hakim. Sebagian mengatakan bahwa Idris dijuluki sebagai Asad al-Asad, singa dari segala singa, karena keberanian dan kegagahannya. Sedangkan di dalam kisah lain, Idris diberi julukan Harmasu al-Haramisah, ahli perbintangan. Riwayat Mahsur mengatakan bahwa Idris wafat di langit keempat. Ka'ab al-Ahbar menceritakan bahwa suatu saat Idris mengatakan pada salah satu malaikat, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku berupa ini dan itu. Maka sampaikanlah kepada malaikat maut agar dia menunda ajalku, sehingga aku bisa menambah amalku. Malaikat tersebut membawa Idris menuju langit. Di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat tersebut menyampaikan pesan kepada Idris. Malaikat maut bertanya, lantas di mana Idris sekarang? Dia menjawab, dia berada di atas punggungku. Malaikat maut berkata, sungguh menakjubkan. Sesungguhnya engkaulah yang diutus, tapi dikatakan kepadaku, cabutlah Idris di langit keempat, sehingga aku katakan, bagaimana mungkin aku mencabut ruhnya di langit keempat, sementara dia berada di bumi. Lalu malaikat maut mencabut nyawa Idris di langit keempat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dalam hadis mengenai Isra Mi'raj, diterangkan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Idris di langit keempat. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku Muhammad pergi ke langit keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan, selamat datang, wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh, sebagai balasan salamnya kepadaku. Sahih Bukhari. Ada kepercayaan di sebagian kalangan muslim bahwa ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang. 2 hidup di bumi dan 2 di langit. Dua nabi yang ada di bumi yang dimaksud adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Sementara 2 yang ada di langit adalah Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lamu bishawab.